Namaku Yuli, usia 35 tahun. Sudah 11 tahun aku menikah dengan Damar, lelaki yang dulu begitu sabar dan hangat. Kami punya seorang anak perempuan, namanya Lani, yang kini duduk di kelas 2 SD. Hidup kami sederhana. Aku bekerja di toko sembako kecil, sementara Damar menjadi sopir proyek. Sejak awal kami saling mendukung. Setiap sore Damar menjemputku di depan toko, kami pulang bersama sambil tertawa membicarakan hal-hal ringan. Tapi semua itu berubah pelan-pelan, tanpa tanda jelas, seperti pagi yang kehilangan matahari. Awalnya hanya perubahan kecil. Damar mulai sering lembur, pulang lebih malam, kadang tidak mengangkat telepon. Ia bilang sedang banyak pekerjaan. Aku percaya. Namun semakin lama alasannya semakin sering, sementara tatapannya padaku makin asing. Ia sporat memakai parfum baru, menata rambut lebih rapi, dan membawa ponsel ke kamar mandi. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia lakukan kini menjadi kebiasaannya. Suatu malam saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku melihat senyumnya di depan layar. Ponsel, senyum yang sudah lama tidak ditujukan kepadaku. Ketika aku tanya, ia hanya menjawab pendek, "Teman kerja." Jawaban itu menancap dalam dadaku seperti duri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sepi. Kami tinggal satu atap tapi rasanya jauh. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, ia selalu sibuk. Bahkan saat Lani bertanya kenapa ayah jarang di rumah, Damar hanya menjawab singkat tanpa menatap. Aku tahu ada yang tidak beres tapi aku menahan diri. Sampai suatu pagi, aku menemukan secarik nota hotel di saku celananya. Ada tulisan tangan wanita di situ, nama yang tak ku kenal. Dadaku langsung terasa sesak, dunia seperti berhenti sejenak. Aku duduk lama di lantai dapur sambil menggenggam kertas itu. Ingin marah, tapi suaraku tercekat. Malamnya aku mencoba bicara baik-baik. Damar terdiam lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Aku sudah tak bahagia. Yul, aku ingin hidup dengan orang lain." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan seluruh diriku. Tak ada teriakan, tak ada penjelasan panjang. Hanya keheningan yang menelan segalanya. Esok paginya ia pergi membawa tas kecil dan ponselnya, meninggalkan rumah tanpa menoleh. Sejak hari itu, aku belajar menjalani hidup tanpa Damar. Menemani Lani sekolah, menahan air mata di tengah kesibukan, dan mencoba tidur tanpa suara langkahnya di teras. Rasanya berat, tapi perlahan aku sadar. Kehilangan memang menyakitkan, tapi terus memaksakan diri pada orang yang sudah tidak mau tinggal lebih. Menyakitkan lagi. Hari-hari setelah Damar pergi terasa hampa. Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan gema langkahku sendiri. Di meja makan, piring tetap 2, tapi yang satu selalu kosong. Lani sering bertanya kapan ayah pulang, dan setiap kali pertanyaan itu muncul, aku hanya menjawab, "Ayah sedang kerja jauh." Aku tahu cepat atau lambat ia akan mengerti. Tapi aku belum siap mengatakannya dengan jujur. Malam-malamku dipenuhi tangisan yang kutahan, karena aku tak ingin anakku melihat ibunya rapuh. Beberapa minggu pertama aku seperti kehilangan arah. Berangkat kerja tanpa semangat, makan hanya karena harus, tidur tanpa benar-benar terlelap. Ada rasa marah, kecewa, dan rindu yang bercampur menjadi satu. Namun hidup tak berhenti meski hatiku retak. Aku tetap harus mengantar Lani ke sekolah, tetap menyiapkan makan, tetap tersenyum di depan pelanggan toko. Di tengah kesibukan itu, aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa Damar tidak akan kembali. Ia memilih jalan lain, dan aku harus berdiri sendiri. Suatu sore, ketika toko sepi, datang seorang pelanggan baru bernama Raffi. Ia sering membeli barang dalam jumlah banyak untuk usaha kecilnya. Sikapnya ramah dan sopan. Tak banyak bicara, tapi selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi setiap kali ia datang, entah kenapa suasana hatiku sedikit lebih ringan. Raffi kadang membantu menurunkan karung beras dari rak tinggi tanpa diminta, lalu tersenyum kecil sambil berkata, "Hati-hati ya Bu, nanti jatuh." Ucapan sederhana itu terdengar biasa, tapi setelah sekian lama hidup dalam diam, sapaan seperti itu terasa hangat. Perlahan, kami mulai berbicara lebih banyak. Ia tahu aku sudah sendiri, tapi tak pernah menanyakan hal-hal pribadi. Ia hanya bercerita tentang pekerjaannya dan keluarganya di kampung. Aku merasa nyaman bukan karena ingin menggantikan Damar, tapi karena ada seseorang yang hadir tanpa menuntut. Setiap sore setelah ia pergi, aku sering memikirkan kebaikannya. Rasanya aneh, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku bisa tersenyum tanpa pura-pura. Mungkin inilah awal kecil dari hidup yang baru, meski aku sendiri belum tahu kemana langkah ini akan membawaku. Hubungan antara aku dan Raffi berjalan alami, tanpa rencana. Ia sering mampir ke toko, kadang hanya untuk membeli gula atau sekadar menyapa. Aku mulai menunggu kehadirannya tanpa sadar. Suaranya yang tenang, caranya berbicara yang sopan, membuat hari-hariku terasa sedikit lebih ringan. Raffi jauh lebih muda dariku. Mungkin selisihnya hampir 8 tahun. Awalnya aku ragu, tapi ia memperlakukanku dengan hormat.
Bukan seperti seseorang yang kasihan, melainkan seseorang yang benar-benar menghargai. Suatu hari hujan turun deras ketika toko hendak tutup. Raffi kebetulan datang menjemput barang. Ia menawarkan tumpangan karena tahu rumahku searah. Di dalam mobil, kami hanya berbicara ringan tentang cuaca dan pekerjaan. Namun ada keheningan di antara percakapan itu yang tidak canggung, justru menenangkan. Saat aku turun, ia berkata pelan, "Kak Yuli, kalau butuh bantuan apapun, jangan sungkan." Ya, kalimat itu sederhana tapi terasa tulus. Mungkin karena sudah lama tak ada orang yang berkata begitu padaku. Sejak malam itu aku mulai membuka diri. Kami saling bertukar kabar, sesekali saling mengirim pesan singkat. Ia selalu memulai dengan hal-hal kecil, seperti menanyakan apakah toko ramai, atau apakah Lani sudah tidur. Aku heran bagaimana seseorang bisa membuatku tersenyum hanya dengan pesan sesingkat itu. Perlahan, kehadirannya membuat aku merasa hidup kembali. Tapi di sisi lain ada ketakutan yang tumbuh. Aku tidak ingin terjebak dalam perasaan yang belum tentu menuju kemana. Aku sudah terlalu sering terluka karena berharap. Raffi tampak mengerti. Ia mempeduk air senyum sekali mendesak. Ketika aku bercerita tentang masa laluku, ia hanya mendengarkan. Tidak memberi nasihat, tidak juga menilai. Ia bilang tidak setiap orang berhak memulai lagi. "Kak, yang penting bukan lupa, tapi belajar." Kata-kata itu menenangkan, meski sederhana. Lani juga mulai mengenalnya. Saat Raffi datang membawa kue kecil, anakku tertawa riang. Melihat tawa itu, hatiku hangat. Malam itu aku duduk di teras, memandangi hujan yang turun pelan. Ada rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena cinta baru, tapi karena akhirnya aku bisa tenang tanpa merasa bersalah. Namun di dalam hati kecilku, aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih ada hal-hal yang harus kupahami sebelum benar-benar berani menyambut hidup yang baru. Malam itu, setelah toko tutup lebih awal, Raffi menjemputku tanpa banyak bicara. Ia bilang ingin mengajakku makan di warung kecil dekat taman kota. Hujan baru saja reda, udara masih lembab dan wangi tanah basah. Kami duduk berhadapan, ditemani cahaya lampu jalan yang redup. Nggak ada musik, tidak ada suasana romantis. Berlebihan hanya dua orang, yang berbagi keheningan dengan cara yang nyaman. Ia mentapku sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu Kak Yuli masih menyembuhkan diri. Aku juga nggak mau tergesa-gesa. Tapi aku ingin Kak Yuli tahu, aku serius ingin ada di sisi kakak." Aku terdiam, menatap mangkuk sopi di depanku yang mulai mendingin. Kata-katanya membuat dadaku hangat sekaligus takut. Sudah lama tak ada yang berbicara dengan ketulusan seperti itu. Aku menghela napas dan menjawab, "Aku berterima kasih Raffi, tapi aku belum siap. Aku ingin berjalan pelan-pelan. Aku tidak ingin hubungan ini hanya jadi pelarian." Ia tersenyum, menunduk lalu berkata, "Aku akan tetap di sini." Sepelan apapun Kak Yuli melangkah. Sejak malam itu hubungan kami semakin dekat. Ia sering membantu memperbaiki hal kecil di rumah, menemani Lani belajar, atau sekadar datang membawa makanan hangat saat aku lembur. Perlahan, kehadirannya tak lagi terasa asing. Kita amai dan bicara tentang masa depan, tapi tindakannya cukup menjelaskan bahwa ia benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupku. Namun di satu sisi aku juga belajar menata hati sendiri bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada siapa yang mendampingi, melainkan dari keberanian menerima diri setelah luka. Suatu pagi aku bertemu Damar di pasar. Ia datang sendiri, tampak lelah dan berbeda. Kami hanya saling menyapa singkat. Tidak ada amarah, tidak ada air mata, hanya keheningan yang mengandung pengertian bahwa kami sudah berjalan di jalan masing-masing. Saat aku pulang dan melihat Raffi sedang bermain dengan Lani di teras, aku tersenyum. Bukan karena sudah benar-benar sembuh, tapi karena akhirnya aku tahu arah hidupku. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu datang di waktu yang sempurna. Kadang ia muncul setelah badai, saat hati baru belajar berdiri lagi. Dan dari perjalanan ini, aku mengerti, disakiti bukan akhir segalanya. Ya karena dari luka itu, seseorang bisa menemukan versi dirinya yang lebih kuat dan lebih bijak untuk mencintai, terutama mencintai dirinya sendiri. Kadang hidup membawa kita ke titik paling rapuh, saat orang yang kita percaya justru pergi meninggalkan luka paling dalam. Tapi dari setiap kehilangan, Tuhan selalu sisipkan kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih jauh. Yuli belajar bahwa cinta bukan sekadar tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang bagaimana kita bertahan ketika segalanya runtuh. Bahwa kebahagiaan sejati bukan ditemukan di pelukan orang lain, melainkan ketika kita berani memaafkan masa lalu dan melangkah lagi tanpa dendam. Karena pada akhirnya, setiap luka bukan untuk disesali, tapi untuk mengingatkan bahwa kita pernah kuat melewatinya. Dan dari sanalah, hidup mulai terasa lebih berarti.